Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah berdoa langsung saja. Jadi pembelajaran kali ini agak sedikit berbeda dengan pembelajaran yang berikutnya. Maksudnya sebelum-sebelumnya. Kali ini model pembelajaran kita menggunakan model discovery learning. Nah, pasti asing kan di telinga kalian discovery learning itu apa? Jadi discovery learning itu sebenarnya model pembelajaran yang dimana kita itu diajarkan buat berpikir semua. Jadi nanti bukan hanya Bapak yang menjelaskan, kalian juga ikut menjelaskan presentasi ke depan, cuma berkelompok dulu kan buat latihan untuk kedepannya nanti. Jadi langsung saja Bapak akan bagi kelompok kalian berhitung 1 sampai 3. Kelompoknya ini dibagi menjadi 3 saja biar enggak terlalu lama nanti. Untuk presentasinya nanti itu menjelaskan tentang pengertian sama kalian cari contoh-contohnya saja. Jadi sebelum memulai pembelajaran kali ini, kalian akan saya pertunjukkan video terlebih dahulu. Silakan diamati, setelah itu Bapak pertegas lagi. Silakan dilihat video. Buat pemberontak. Buratun. Burat ialah kaum muslimin yang tidak taat kepada imam muslimin karena ada kekeliruan, keraguan. Memberontak mereka melawan penguasa. Namanya burat. Lanjut. Apabila dalam negara Islam terdapat kaum burat, wajib atas imam atau khalifah memerangi mereka dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ada ketakutan pada mereka. Ada kekuatan. Mereka punya pasukan bala tentara, punya panglima perang, punya pistol, punya pedang, punya tombak, baju besi. Berarti mereka dapat melawan imam. 2. Mereka telah keluar dari imam. Tidak ikut lagi perintah imam. 3. Penyebab mereka keluar dari imam ialah karena ada kekeliruan atau keraguan paham. Dan dengan kekeliruan paham ini mereka berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari perlindungan imam mereka. Contohnya, satu partai muslim zaman dahulu keluar dari menaati khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, karena mereka menyangka bahwa khalifah tersebut mengetahui orang yang membunuh Utsman. Cara memerangi burat hendaklah dengan cara membela diri, sebagaimana yang telah dijelaskan. Berarti dengan tertib, mulai dari yang seringan-ringannya. Dan yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan. Oleh karena itu, kaum burat yang tertawan tak boleh dibunuh, karena mereka tidak dijadikan harta rampasan. Wa in ta'ifatani, kalau ada 2 kelompok minal mu'minin iktatalu berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan. Fa imbagat, kalau yang satu melawan jadi burat, alal ukhra faqatilu, maka perangilah burat. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka ikut imam. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Kalau mereka sudah menunaikan janji, maka damaikanlah mereka. Jadi setelah melihat videonya, saya akan memberi penegasan lagi tentang apa itu bugot. Pengertian bugot secara terminologi, kata bugot adalah bentuk jamak dari ini
riaba, yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku, berasal dari kata buhi atau masdar. Langsung saja poin 2, tahap menghadapi kaum Quraish. Yang nomor 1, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang nomor 2, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang nomor 3, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Poin terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali ke ajarannya. Status hukum pelaku buwet. Kalangan buwet tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku buwet secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi, sebagaimana Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Pelaku buwet yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para buwet yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Hukum memerangi buwet dan batasannya. Yang nomor 1, menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adil, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil bisa hidup. Yang nomor 2, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslim secara tidak sah. Yang nomor 3, tidak mau menyerahkan hal yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain sebagainya. Yang terakhir, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Hikmah adanya hukuman bagi pelaku buwet. Seorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara, memberikan efek jerah terhadap pelaku buwet agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang terakhir, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara yang baik-baik atau dengan cara yang benar. Jadi sudah penjelasan dari Bapak tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau kurang jelas, Tidak. kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian duduk berkelompok. Terus saya kasih ya, cukup saya kira 5 menit diskusi Cukup, Pak. tentang itu dan mencari contoh-contohnya. Oke, setelah selesai semua, kalian presentasi satu persatu dari kelompok mana yang akan maju duluan, 1, 2, atau 3. Oke, kalau sudah presentasi semuanya, nah itu tadi pembelajaran terkait buwet dan model tentang discovery learning tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi perihal buwet atau contoh-contohnya yang kurang jelas? Kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan atau salah kata. Jadi cukup itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.